Shalom Tiberias. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh datang memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Allah kami yang begitu luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau pada siang hari yang indah ini kembali Tuhan boleh kumpulkan setiap kami. Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang ke dalam hadirat Tuhan yang kudus, mengucap syukur ya Bapa. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat perlindungan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami naikkan pujian kami hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, untuk setiap kami yang boleh beribadah pada saat ini, semuanya Tuhan Yesus yang memberkati. Apapun yang mereka korbankan untuk setiap mereka boleh beribadah pada saat ini tidak pernah sia-sia. Semuanya sudah Tuhan Yesus perhitungkan. Tak lupa ya Tuhan, kami mau selalu berdoa bagi gembala sidang kami terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji bersama keluarga besarnya, dimanapun berada, dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak, kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, setiap kita yang siap menyembah Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan. Dengan segenap hatimu, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Gereja Tiberias sama-sama. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur
sama-sama katakan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan. Dengan segenap hatimu sama-sama. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan. Lebih sungguh lagi gereja Tiberia sama-sama. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus, tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan. Lebih sungguh lagi gereja Tiberia sama-sama. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Inilah kerinduan setiap kami ya Tuhan. Jadikan kami bait suci-Mu yang kudus, yang berkenan kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang melayakkan setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah pujian kami ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan. Sambil bangkit berdiri. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Lebih sungguh lagi. Come on. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan. Mari lebih sungguh lagi dengan segenap hatimu.
Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Kami mau ya Tuhan Yesus, agar hidup kami boleh terus berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau hidup kami Engkau sucikan, kuduskan ya Tuhan Yesus. Biar hidup kami boleh jadi teladan bagi orang lain. Biar hidup kami boleh menjadi contoh yang baik bagi orang-orang lain. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini yang kami mau ya Tuhan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan. Sambil angkat tanganmu, jadikan aku bait suci yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan. Dengan segenap hatimu katakan, jadikan aku bait suci yang kudus dan yang jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Gereja Tiberia sama-sama. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan.
Lebih meriah lagi, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, Allah kita yang begitu luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah menyembah-Mu ya Tuhan, kami sudah memuji mengagungkan nama Tuhan Yesus. Sebentar ya Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami bersorak, bersukacita hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberia, setiap kita yang siap bersorak-sorai, bersukacita bagi nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Puji Tuhan, yang rindu memuji Tuhan, lebih kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus kita pada siang hari ini. Kita boleh salam kiri kanan, kita depan belakang, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita bersukacita pada siang hari ini. Come on. Mari bersama-sama Tiberias, kita akan suara kita memuji Tuhan pada siang hari ini. Ku tak pandang dari gereja mana, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan mari tangan-tangan yang bersukacita pada siang hari sama-sama. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Kami datang memuji Tuhan pada siang hari ini. Di bait kudus-Mu, Tiberias, kami memuji menyembahkan Tuhan. Ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudari. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan, sama-sama dalam Yesus. Come on. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh, di dalam Yesus ku cinta keluarga Allah. Lebih lagi sama-sama Tiberias, dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, di dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Kita bertepuk tangan sama-sama buat Tuhan siang hari ini. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kita mengucap syukur buat sukacita surga yang penuhi hati kita pada siang hari ini. Kita memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Come on. Sama-sama kita suarakan dalam Yesus. Di dalam Yesus. Haleluya.
Sama-sama kita boleh suarakan haleluya. Sebab Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus kita. Come on. Haleluya. Come on. Ini pujian syukur kami Tuhan Yesus. Mari sama-sama tiba sangkan suaramu. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Kita nyatakan Dia pencipta. Come on. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah. Nyanyi bersyukur Pak. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia bantu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Sama-sama. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah. Kita nyatakan kebesaran Tuhan siang hari. Dia pencipta. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya dan nyanyi bersyukur. Dengan hati bersuka. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia bantu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha. Lebih dahsyat lagi nyatakan Dia pencipta. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia bantu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha. Mari yang percaya mengucap syukur sama-sama. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia bantu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Lebih keras nyanyi buat Tuhan siang hari. Nyatakan Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia bantu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja. Sekali lagi sama-sama haleluya. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk
Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan pada siang hari dan sukacita pada siang hari ini, amin. Yang percaya Tuhan Yesus baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita pada siang hari ini. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, telah memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih dahulu sama-sama kita akan menyaksikan ke video highlight dari khotbah Ibu Gembala yang terkasih, yaitu Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dengan tema firman Tuhan yaitu merdeka dari ikatan dosa dan menjadi hamba kebenaran. Selamat menyaksikan. Merdeka bukan berarti kita harus bebas berbuat dosa, tetapi kita harus merdeka di dalam kebenaran. Dan kebenaran hanya ada di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan menjadi hukum kehidupan dengan maksud memerdekakan kita dari dosa dan kuasa iblis. Orang yang melakukan firman Tuhan akan menikmati kebahagiaan dengan Tuhan Yesus karena kita berdiri teguh dan pelaku firman. Jangan mau lagi diperhambakan oleh dunia. Iblis punya target utama dan tujuan utama untuk kita supaya jatuh dalam dosa. Sebagai orang percaya, hidup bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Roh Kudus yang memampukan kita dalam menghadapi segala masalah. Tugas kita sebagai mempelai Kristus, kita harus mempersiapkan baju putih terbuat dari lenan halus. Seorang mempelai Kristus harus menjaga dan mempersiapkan baju putih yang bersih, artinya perbuatan baik dan hidup dalam kekudusan. Sebab tujuan utama sebagai mempelai adalah hidup bersama Yesus Kristus selamanya. Sebagai orang Kristen yang sudah dimerdekakan dari ikatan dosa, sebaiknya kita menjadi pelaku firman untuk supaya kita alami kemerdekaan dan tetap teguh bertahan dan kita menikmati kebahagiaan bersama Tuhan Yesus. Baik, puji nama Tuhan. Video lengkap khotbah Ibu Gembala Sidang Jemaat Tuhan bisa saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Berikutnya saya akan bacakan suara gembala minggu ini dengan judul Pertumbuhan Karakter untuk Menyerupai Yesus. Saya bacakan bagi jemaat Tuhan. Romawi pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua senantiasa hidup dalam pertobatan, agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Dengan kuasa minyak dan anggur tidak resesi dan tidak dirusakkan. Apa yang kami perlu Tuhan cukupi, dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, pertumbuhan karakter untuk menyerupai Yesus. Ada 5 hal untuk memiliki pertumbuhan karakter yang menyerupai Yesus. Yang pertama, belajar mendisiplin diri. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai dengan 6. Untuk memiliki karakter yang kuat, kita perlu mengembangkan disiplin diri. Disiplin diri berarti mengatakan tidak pada hal-hal yang buruk. Disiplin diri artinya mengerjakan apa yang harus kita kerjakan meskipun kita tidak sedang ingin mengerjakannya. Orang yang disiplin selalu bekerja apapun situasi yang dihadapinya. Yang kedua, tidak menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Lukas pasal 12 ayat 16 sampai dengan 20. Sikap mementingkan diri sendiri adalah buah dosa. Sejak manusia jatuh dalam dosa, mereka selalu mencari aman diri sendiri. Bagaimana caranya untuk kita tidak jadi orang yang mementingkan diri sendiri? Tuhan yang pertama, lalu orang lain, baru kepentingan diri sendiri. Maka kita akan bertumbuh dalam karakter pelayanan kita dan juga merasakan sukacita yang besar. Yang ketiga, kembangkan keyakinan yang kuat. Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Seorang yang berkarakter kuat adalah orang yang memiliki keyakinan yang kuat. Tidak ada orang yang berkarakter kuat tapi pelin-pelan. Sebagai contoh, Tuhan Yesus karena keyakinannya berani menolak tawaran iblis ketika dicobai di padang gurun. Matius pasal 4 ayat yang pertama. Kemudian yang keempat, mengembangkan sikap melakukan yang terbaik. Matius pasal 25 ayat 21. Orang yang memiliki karakter yang kuat adalah orang yang selalu melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Dia akan tahu hukum tabur tuai. Dia tahu ada 2 upah bagi mereka yang melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, yaitu upah di dunia dan upah di sorga. Dan yang kelima, belajar menggunakan ucapan yang baik dan positif. Kolose pasal 4 ayat yang ke-6. Orang yang berkarakter kuat tahu bahwa kata-kata bisa mematikan dan juga bisa membangun. Oleh sebab itu, ia akan selalu berusaha menggunakan kata-kata yang baik dan membangun untuk orang lain.
Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Jadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu pasal 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita pada siang hari ini. Demikianlah suara gembala pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Maka bersama-sama kita siapkan hati untuk firman Tuhan. Kita satu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat siang hari yang indah ini. Kami dapat beribadah, memuji dan menyembah nama Tuhan. Kami sungguh percaya setiap pujian kami, setiap penyembahan kami, setiap nyanyian, setiap sorak-sorai kami tidak pernah jadi sia-sia, tetapi Tuhan yang bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Maka kami akan terima firman Tuhan pada siang hari ini. Roh Kudus yang pimpin kami, oleh kuat kuasa kasih-Mu mampukan kami agar semakin hari karakter kami semakin serupa, segambar dengan Tuhan Yesus, dan kami semakin berbuah bagi kerajaan surga. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan hati penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita boleh katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ini doa kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar setiap kami Tuhan, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami untuk terus hidup dalam jalan-Mu Tuhan, hidup dalam jalan-Mu, agar semua
rencanamu digenapi. Oh, mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Oh, besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Yesus, kami bersyukur padamu. Dengarkan pujian syukur sembah kita buat Tuhan. Nyatakan mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Oh, pimpin kami Tuhan di setiap waktu. Oh, besar setiamu Tuhan, oh, agunglah karyamu. Kami bersyukur kepadamu Yesus, kami bersyukur. Lebih syukur lagi bersama-sama di hadirat Tuhan. Naikkan sembah korban syukur, menyatakan mulialah namamu Tuhan, dan ajaib. Oh, pimpin kami di setiap. Kami percaya sepanjang hidup kami besar setiamu, besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, tiada yang sepertimu. Kami mengucap syukur buat kesetiaan Tuhan yang memimpin hidup kami Tuhan, untuk terus dalam jalan-Mu memuliakan nama-Mu. Haleluya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Ini pujian syukur kami, ini sembah kami di hadirat Tuhan siang hari. Mari bersama-sama Tiberias kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan siang hari ini. Sama-sama menyatakan mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu Yesus.
mengucap syukur. Dan ajaib, biar firman Tuhan yang pimpin setiap langkah kami. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, agunglah karyamu. Kami datang mengucap syukur buat kebaikan-Mu, Yesus. Kami bersyukur, Pak. Ya, mengucap syukur, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Mulialah nama-Mu Tuhan. Oh, dan ajaib jalan pimpin kami di setiap waktu. Oh, besar setiamu, Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur padamu. Sekali lagi bersama-sama, umat Tuhan Tiberias nyatakan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, Tuhan. Agunglah karyamu, Yesus. Kami bersyukur padamu. Dengan penuh syukur katakan, Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur, Yesus. Kami bersyukur padamu. Oh, Yesus. Kami bersyukur padamu. Tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan pada siang hari. Yang disembah, yang layak dipuji sepanjang hidup kami. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Kami puji nama-Mu Tuhan. Ku puji nama-Mu. Kita ingat kebaikan Tuhan sampai hari ini. Katakan, hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur. Kami datang meninggikan nama Tuhan Yesus. Ku tinggikan Kau Allahku. Hosana yang ditinggi. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Sama-sama Tiberias dengan pujian kita. Hosana, Hosana, Hosana,
Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena kasih Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Oleh karena kebaikan Tuhan, kami bernafas, kami boleh beribadah. Oleh karena anugerah kemurahan Tuhan, siapakah kami tanpa Tuhan? Apalah kami jadinya tanpa Engkau ya Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, kami datang beribadah, kami datang berbakti kepadamu. Kami mengucap syukur menyembah Engkau Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, Juru Selamat kami. Kami datang kepadamu, kami mengucap syukur, kami raih janji firman-Mu, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Maka Tuhan, kami imani firman Tuhan penuh kuasa, firman Tuhan membawa berkat, damai sejahtera, firman Tuhan mengadakan tanda, kuasa mujizat yang heran di tengah hidup orang percaya. Dalam nama Yesus, yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang gagal berhasil, yang terikat lepas. Dalam nama Tuhan Yesus, yang kekurangan Tuhan beri damai sejahtera berkat Tuhan, yaitu di dalam hidup kami. Maka urapi kami Roh Kudus, agar kami pulang jadi pelaku firman-Mu. Berfirman bagi kami ya Tuhan, kami siap diberkati. Urapi setiap kami, darah Yesus tutup bungkus kami. Setiap kata kalimat yaitu hamba-Mu Tuhan sucikan, kuduskan, menjadi berkat, kemuliaan bagi Tuhan, bahkan juga memelihara kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang disayang diberkati Tuhan. Bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat siang menjelang sore. Shalom. Shalom Tiberias. Apa kabar saudara, Bapak, Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Saudara mengucap syukur hari ini, amin. Puji Tuhan. Siapa yang percaya pulang diberkati, pulang beribadah, melihat berkat Tuhan? Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara nggak keberatan, boleh kasih senyum lagi kanan kirinya, jabat tangan mereka dan bilang selamat hari Minggu sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bilang happy Sunday, God bless you. Selamat hari Minggu, Tuhan menyertai, memberkati, melindungi saudara dan saya. Dan Tuhan Yesus yaitu menyiapkan rencana yang indah, masa depan yang indah bagi saudara dan saya yang percaya. Haleluya. Yuk kita lihat Alkitab kita bersama-sama. Saudara, Bapak, Ibu yang lihat dari HP boleh ketik langsung. Saudara yang mau catat khotbah silakan. Kita buka sama-sama Alkitab kita 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Satu ayat saja kita akan baca bersama-sama. 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13. Bersama-sama saudara kita perhatikan dan kita baca ya. Bersama-sama. Yang sudah di sana bilang aku pasti diberkati. Amin. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, iya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya, sehingga kamu dapat menang atasnya. Atas apa? Atas pencobaan-pencobaan yang kita alami. Semua manusia, ya saya percaya pasti pernah menghadapi tantangan, permasalahan, pergumulan, pencobaan. Semua manusia, saudara dan saya, kita pasti ya pernah mengalami yang namanya pergumulan-pergumulan. Saudara pernah mengalami pergumulan? Punya pergumulan? Memang kelihatan. Ya. Biasanya kalau siang-siang pergumulan orang ngantuk dan lapar. Ya, udah pada makan siang? Ya. Ya. Saudara dan saya, ya Alkitab hari ini mengingatkan, memperingati saudara dan saya. Kenapa saya katakan memperingati? Bahwa latar belakang ayat ini saudara, 1 Korintus 10 ayat 13 itu ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang modern, ya, jemaat yang maju. Jadi jemaat di Korintus itu asalnya dari kota, artinya mereka tinggal di kota Korintus. Ya, kenapa saya katakan jemaat yang maju? Karena banyak orang-orang datang ke kota Korintus. Jadi kotanya maju, kotanya modern, kotanya sangat majemuk. Ya, orang-orang dari mana? Orang-orang dari Roma, orang-orang dari Yunani, mereka datang ke kota Korintus sehingga membawa peradaban baru, membawa kebiasaan baru, kebudayaan baru. Sehingga memang kotanya maju.
modern. Tapi seiring dengan maju dan modernnya kota Korintus, ya saudara, gaya hidup atau karakter hidup orang-orang yang tinggal di Korintus, termasuk jemaat Tuhan, itu mulai menjauh dari Tuhan. Ya, kenapa? Karena mereka mulai, ya saudara, hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya Paulus berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Ya, karena Tuhan setia, Dia akan memberi jalan keluar kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan mereka akan menang atas pencobaan-pencobaan. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, menang atas pencobaan. Hari ini saya akan berbicara, saya beri judul firman Tuhan, menang atas pencobaan. Ya saudara. Dan Paulus menyampaikan kepada jemaat Korintus, ya saudara, karena mereka hidupnya mulai menjauh dari Tuhan. Mulai ada yang namanya penyembahan berhala, mulai ada yang namanya percabulan, perzinahan, mulai ada yang namanya mencobai Tuhan. Contoh, kenapa mereka ada penyembahan berhala walaupun di sana ada gereja Tuhan? Ya bagaimana nggak menyembah berhala? Karena apa saudara? Orang-orang yang masuk di sana, orang-orang Roma, orang-orang Yunani, kita tahu bahwa orang-orang Yunani, ya saudara, mereka menyembahnya, mohon maaf, bukan Tuhan. Tapi di Yunani kan ada dewa dewi, makanya sampai di film ada juga dewa Zeus namanya, ya dewa dewi dan lain-lain saudara. Sehingga ini mempengaruhi, berdampak kepada kehidupan orang-orang jemaat di Korintus. Dan Paulus mengatakan kepada mereka, ya sudah, bahwa setiap tantangan, godaan, ya, kenapa saya pakai kata godaan? Karena pencobaan itu kata lainnya adalah godaan. Masalah, pencobaan, masalah dan pencobaan ngomong-ngomong beda. Ya, masalah itu datang dari luar, nah sementara pencobaan itu datangnya dari dalam diri sendiri. Ya, secara kamus bahasa Indonesia, kata pencobaan itu artinya cara atau proses untuk mencoba. Itu pencobaan. Tapi secara rohani, kata pencobaan itu artinya keinginan-keinginan yang muncul dari pribadi manusia tersebut, atau godaan-godaan. Ya, biasanya muncul dari pikiran, biasanya muncul dari hati, yang membawa kepada yang namanya dosa. Ya, saudara, itu namanya pencobaan. Jadi munculnya dari diri sendiri. Ya, dan hari ini saudara, saya mau sampaikan bahwa tidak mudah, ya saudara, untuk menghadapi tantangan pencobaan yang kita hadapi, di mana muncul dari diri sendiri. Ya, makanya saudara, orang bijak di luar berkata bahwa musuh terbesar yang dihadapi oleh seseorang adalah dirinya sendiri. Ya, bukan dari luar, bukan dari, ya saudara, sekitarnya, tapi dari dalam dirinya sendiri. Ya, itu sebabnya saudara, seringkali saudara dan saya, kita mungkin mendengar, Tuhan, ya tolonglah Tuhan, cobaan apa lagi ini? Ya, orang menganggap cobaan itu, pencobaan itu datang dari Tuhan. Bukan, Tuhan tidak pernah memberi pencobaan. Amin saudara. Tuhan tidak pernah memberi cobaan atau godaan kepada anak-anaknya. Coba kita lihat yuk, Yakobus pasalnya yang pertama, ayat 14 dan 15. Apa yang Alkitab bilang? Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15. Ya, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kita ingat bahwa upah dosa adalah maut. Maut adalah hasil akhir daripada dosa. Dan dosa adalah yang dibuahkan daripada yang namanya keinginan-keinginan. Ya, godaan-godaan, pencobaan-pencobaan yang muncul dari hati dan pikiran manusia. Itu sebabnya Filipi 4 ayat 8, catat nanti boleh baca di rumah. Pikirkanlah semua yang indah, semua yang suci, semua yang sedap didengar. Ya saudara, jangan yang di luar itu jangan dipikirkan. Kenapa? Karena Tuhan mau pikiran kita pikiran yang benar. Karena pikiran yang benar akan menghasilkan kehidupan yang diberkati. Karena cara hidupmu, cara pikirmu akan menentukan kehidupanmu. Amin. The way you think, will determine your character. The way you live will determine your future. Ya, cara hidupmu akan menentukan masa depanmu. Cara berpikirmu akan menentukan karaktermu. Orang hidup ada karakter. Orang hidup hari ini ada masa depan. Itu sebabnya masa depan saudara dan saya tergantung hidup kita pada hari ini.
Ya, kalau saudara dan saya kita hidup bergaul dengan Tuhan, saya percaya Tuhan beri rohnya yang kudus. Rohnya yang kudus, roh Allah itu lebih besar dari segala pergumulan masalah kita. Ada di dalam saudara dan saya. Kita menang atas segala pencobaan, kita menang atas segala perkara, kita menang atas segala penyakit, menang atas segala dosa, menang atas segala setan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Iya saudara, maka hari ini sama-sama saudara kita belajar, kita tahu ya dasarnya ya saudara, the basic foundation adalah hubungan yang intim, bergaul erat dengan Tuhan. Iya saudara, itu akan membawa saudara dan saya kita menang atas segala pencobaan. Angkat tangan kanan saudara, sama-sama bilang sama saya, dalam nama Tuhan Yesus, kalau saya bergaul dengan Tuhan dan firman-Nya setiap hari, saya percaya roh Tuhan ada pada saya menang atas segala pencobaan. Amin. Ya saudara, apa sih Pak Pendeta pencobaan-pencobaan? Biasanya kan sehari-hari ya. Ya, kita sehari-hari sering kita menghadapi tantangan pencobaan yang muncul dari diri kita sendiri, muncul dari pikiran kita sendiri. Contoh, ya saudara, ketika saudara dan saya diperhadapkan harus mengatakan yang benar, harus mengatakan yang jujur. Kadang-kadang orang punya pikiran tergoda, muncul satu cobaan, udahlah nggak usah jujur-jujur banget, ya bohong dikit nggak apa-apa. Zaman sekarang mah bohong dikit demi kebaikan. Ya saudara, mana ada bohong demi kebaikan? Bohong is bohong. Ya saudara, nggak ada orang kecil doang itu bohongnya. Masih banyak itu kesalahan orang lain yang kesalahannya lebih gede. Di hadapan Tuhan nggak ada kecil, nggak ada gede. Ya saudara, itu sebabnya saudara dan saya kita harus belajar, kita harus memahami, kita harus percaya bahwa perkataan saudara dan saya ketika kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, berkata yang benar, berkata yang baik, berkata yang jujur, berkatmu tidak kemana, berkatmu dalam Tuhan pasti naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Apa yang saudara kerjakan diberkati Tuhan, pasti berhasil. Yang percaya beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa mengingini milik sesamamu itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan bilang jangan mengingini milik sesama. Ya saudara, jangan menginginkan milik sesama. Ya, contoh, pada mulanya Daud adalah orang yang benar-benar yaitu bergaul dekat dengan Tuhan. Ya saudara, makanya Daud disebut a man after his own heart. Ya saudara, Daud itu artinya beloved. Beloved itu artinya kecayangan. Ya, ada yang namanya Daud atau David. Jangan perempuan yang angkat tangan, nanti aneh. Ya saudara, ya itu artinya kesayangan. Ya saudara, Daud dikenal sebagai orang yang tahu menyenangkan hati bapaknya. Ya saudara, karena dia bergaul dengan Tuhan, dia erat dengan Tuhan, maka Tuhan suruh Samuel untuk mengurapi Daud, memilih Daud, memberkati Daud. Alkitab catat 1 Samuel 16 ayat 13. Sejak roh itu, roh Tuhan berkuasa atas Daud. Ya saudara, dan dia menang lawan Goliat. Prestasi pertama Daud, penggal kepala Goliat. Itu prestasi pertamanya. Yang berikutnya dia menang lawan orang Amori, menang lawan Bani Amon, menang lawan Filistin, menang lawan, nggak ada tentara-tentara yang bertahan menghadap Daud. Ya berhadapan dengan Daud, karena Tuhan menyertai Daud. Amin. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyertai saudara dan saya. Katakan amin. Iya, kalau Tuhan ada di pihak saudara dan saya, maka siapa jadi lawan kita? Amin. Kalau Tuhan menyertai saudara dan saya, bisnismu berhasil, usahamu maju, keluargamu dipulihkan, diberkati, berbahagia. Saudara dan saya kita sehat, bukan hanya sembuh, tapi Tuhan kasih bonus panjang umur. Yang percaya katakan amin. Kasih kemuliaan dong, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan. Tapi memang saudara, untuk mengalami penyertaan, ya saudara, mengalami ya kebaikan kuasa Tuhan, nggak ada yang lain. Setiap hari memang kita harus bergaul dengan Tuhan. Ya saudara, maka ada saatnya, ada waktunya. Pada saat itu Daud memberi ruang kepada yang namanya godaan, pencobaan lebih besar ada di pikirannya. Ya saudara, maka dia tidak lagi, ya saudara, mungkin pada saat itu ya bergaul erat dengan Tuhan, tapi dia memberi ruang, memberi space, di mana ketika dia melihat seorang perempuan yang sudah bersuami, ya dia menginginkan, ya saudara, milik temannya sesamanya itu.
Ya kan, dia lihat dari jauh kan, siapakah perempuan itu? Iya saudara. Ya kan, Daud lihat, boleh juga nih gitu ya misalnya. Kalau sehari-hari gitu saudara ya, bahasa sehari-hari ya. Dan akhirnya ya saudara, berkenalanlah dia dengan Batsheba. Batsheba udah punya orang, udah punya suami. Iya saudara, dan hari ini kita belajar bahwa ketika diberi ruang, ya saudara, namanya pencobaan dan godaan itu akan membuahkan keinginan. Keinginan itu berbuah yang namanya dosa. Dan dosa kalau dibiarkan ujungnya maut. Saudara dan saya, kita tolak maut, katakan amin. Kita menang atas dosa, amin. Oleh darah Tuhan Yesus, saudara dan saya menang atas segala penyakit, menang atas segala resesi, menang atas segala setan. Saudara dan saya, kita melihat berkat pertolongan Tuhan setiap hari tercurah bagi orang-orang yang bergaul dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, itu sebabnya siang ini, ya saudara, kita belajar sama-sama bagaimana agar kita menang atas pencobaan. Ya, pertama, saudara sama-sama, silakan saudara yang mau catat. Bagaimana kita menang atas pencobaan? Tuhan mau saudara dan saya di dalam penderitaan, di dalam pencobaan. Bukan saya doa saudara menderita, enggak ya. Tapi penderitaan itu bahasa lainnya pencobaan. Di dalam pencobaan, tantangan, tetaplah sabar dan tetaplah berdoa. Semua bilang sama-sama dengan saya, bersabar. Semua bilang tetap berdoa. Amin. Ya saudara, di dalam apapun yang kita sedang hadapi, bersabarlah. Saya tahu saudara, untuk jadi sabar itu gak mudah. Untuk jadi sabar itu perlu latihan. Amin. Kenapa? Karena itu sebuah karakter. Iya saudara, tapi bukan berarti mustahil. Bagi dunia sabar itu mungkin sulit, tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Katakan amin. Karena ketika saudara dan saya kita bergaul, itu tadi saudara, bergaul dengan Tuhan, saudara dan saya bersyukur, bersukacitalah. Setiap penantianmu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Ya saudara, ada upah, ada berkat di dalam kesabaran kita mengiring Tuhan Yesus, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya saudara, sabar itu mahal. Kenapa? Ya saudara, karena apa yang saudara dan saya kita rindukan, kita doakan, kita imani, ya saudara, pada waktunya Tuhan itu akan menjadi indah, sangat luar biasa. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu dong sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Ya, dan ketika saudara sedang bersabar itu jangan berdiam diri. Iringilah dengan tetap berdoa. Tetap doa buat suamimu, tetap doa buat keluargamu. Anak-anak muda, tetap berdoa buat orang tuamu, agar orang tuamu yang belum kenal Tuhan, Tuhan jamah pada waktunya Tuhan jumpai, agar mereka bertobat dan terima Tuhan Yesus. Katakan amin. Ya saudara, anak-anak muda jangan berhenti berdoa buat masa depanmu. Ya saudara, untuk pekerjaanmu tetaplah berdoa. Kenapa? Karena doa mengubahkan segala sesuatu. Karena doa membawa saudara dan saya, kita melihat kemuliaan Tuhan dan kebesaran Tuhan. Siapa yang di sini hidupnya karena kuasa doa? Bilang amin. Ya saudara, hidup saudara dan saya karena kuasa doa. Hidup saudara dan saya karena kita ada di tempat ini, kita mengucap syukur dan kita menyembah Tuhan. Percayalah, orang-orang yang berharap pada Tuhan, harapannya pasti Tuhan genapi. Yuk kita lihat Roma 12. Roma 12 ayat 12. Saudara boleh lihat ke depan saja. Kalau saudara buka di Alkitab saudara juga boleh. Ya saudara, tapi mohon maaf kalau saudara lihat di Alkitab saudara, mungkin ada beberapa kata yang berbeda. Ya saudara, karena memang terjemahannya beda. Di Alkitab saudara terjemahan baru, di depan ini terjemahan sederhana Indonesia, TSI. Kenapa saya pakai terjemahan sederhana? Karena terjemahan sederhana lebih detail. Ya saudara, dikatakan di sana, bersukacitalah karena kita yakin bahwa pengharapan sebagai pengikut Yesus pasti terwujud. Amin. Saat menghadapi kesusahan, berdirilah teguh, dan dalam keadaan apapun tetaplah berdoa. Semua bilang sama saya, tetap berdoa. Bilang sama kanan kiri saudara, kasih senyum, bilang bersabarlah. Ya, bilang sama, ayo bilang sama kanan kiri, kasih senyum, bilang bersabarlah. Ya, bilang sama yang tadi ngomong, jangan ngomong doang kau. Kalau di dalam gereja bisa ya, bersabar, sabar, orang sabar subur. Iya kan saudara. Tantangan yang sesungguhnya adalah ketika ngantri parkiran. Kok ngantri parkiran, ngantri keluar parkiran maksudnya. Iya kan saudara, itu panjang ya kan.
Yang satu pintu dekat itu tuh rumah makan sederhana, yang satu pintu yang sebelah sana. Iya kan? Bersabar. Sabar. Apa sabar? Tin, woi. Maju kau. Yang mobil kan? Iya, saudara. Sabar. Ya, maju kau. Sabar, Pak. Apa mama sabar? Udah lama kita ngantri di sini. Iya, saudara. Ternyata orang di depan mobil, orang yang di mobil depan kepalanya keluar. Pak pendeta. Ternyata pendeta di depan. Salam Pak. Terima kasih khotbahnya Pak tadi. Mengucap syukur dalam segala hal, sabar dalam segala hal. Amin. Iya saudara. Siang ini saudara dan saya kita diingatkan bersabar, berdirilah teguh, tetaplah berdoa. Iya saudara. Ada banyak orang berkata, Pak, sabar itu nggak enak. Memang. Iya saudara. Saya percaya saudara bahwa sabar itu nggak bisa jadi dalam 1-2 hari. Iya saudara. Karena bersabar itu proses seumur hidup. Sabar nggak bisa jadi 1 kali 24 jam. Yang 1 kali 24 jam itu lapor RT. Iya saudara. Sabar nggak bisa jadi dengan instan. Ya saudara. Itu sebabnya kita bilang latihlah dirimu beribadah. Karena di dalam ibadah mengandung janji. Latihlah dirimu berdoa. Karena doamu meluputkanmu dari setiap yang jahat, memeliharamu dari segala yang jahat, melindungi saudara dan saya dari sakit penyakit, dari segala rancangan jahat. Saudara dan saya, kita akan melihat, menerima berkat upah yang indah dari kerajaan sorga bagi orang percaya. Yang setuju boleh bilang amin. Katakan berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saya tahu saudara memang menunggu itu nggak enak. Iya saudara. Tapi hari ini kalau kau dengar firman Tuhan ini, saya catat di sini biar jadi berkat yang baru bagi kita. Jika Tuhan membuat kita menunggu, ya, marilah kita menunggu dengan segenap hati. Karena diberkatilah, berbahagialah, ya, bahasa aslinya makarios. Ya, diberkatilah mereka yang menantikan Tuhan. Diberkatilah mereka yang menantikan pertolongan Tuhan. Diberkatilah mereka yang menantikan jawaban doa dari Tuhan. Berbahagialah mereka yang menantikan mujizat Tuhan. Karena dia layak ditunggu. Kenapa? Ya saudara, penantian itu bermanfaat bagi kita. Yang pertama menguji iman. Yang kedua melatih kesabaran. Yang ketiga melatih ketaatan. Yang terakhir bersyukur, mengajar saudara dan saya bersyukur dalam segala hal sesuai dengan firman-Nya. Amin. Ya, melatih saudara dan saya untuk kita punya karakter yang baru. Saudara boleh catat, Tuhan gak tertarik dengan hasil. Karena saya percaya kalau di dalam Tuhan hasilnya pasti indah luar biasa. Katakan amin. Tapi Tuhan lebih tertarik dengan karakternya saudara dan saya. Dengan bersabar dan tetap berdoa, karaktermu dan karakterku berubah. Bagi Tuhan berkat itu sangat mudah. Bagi orang di luar sana dikatakan bagi Tuhan berkat itu ujung kuku. Sangat mudah bagi Tuhan untuk memberkati saudara dan saya. Tapi yang Tuhan mau, sebelum pertolongan itu tiba, sebelum berkat itu datang, sebelum mujizat itu terjadi atas hidupmu hidupku, Tuhan mau kita punya karakter yang baru. Tuhan mau kita punya hati yang baru. Tuhan mau kita punya hati yang mengasihi Tuhan dan sesama. Tuhan mau kita punya hati yang sungguh-sungguh tulus di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita punya karakter yang rendah hati. Bisa aja Tuhan langsung kasih berkatnya. Tapi banyak orang begitu berdoa, mohon maaf saudara, kadang-kadang suka lupa diri. Waktu langsung ada berkat jadi sombong. Waktu langsung ada berkat jadi lupa diri. Waktu langsung ada berkat jadi mohon maaf, lupa Tuhan, lupa keluarga, lupa istri, lupa suami, lupa anak-anak. Karena apa saudara? Karena karakternya belum matang. Karena karakternya tidak nempel sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau saya hari ini saudara, saya katakan kalau saudara dan saya hari ini kita menempel penuh di dalam Tuhan, dengan Tuhan, maka saudara, saya mau katakan apapun yang kita hadapi, karaktermu, karakterku di dalam Tuhan, saudara dan saya akan melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Apapun yang kau doakan, apapun yang hari ini saudara dan saya kita katakan dalam Tuhan, Tuhanlah yang menjawab saudara dan saya. Dari kemuliaannya kepada kemuliaannya, memberkati saudara dan saya, diberkati berhasil, sehat, sembuh. Tuhan beri mujizat yang indah. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Bersabarlah ya, dan percayalah pertolongan Tuhan gak pernah terlambat. Katakan amin.
Ya, ada sebuah keluarga. Keluarga ini saudara adalah keluarga yang berdoa. Ya, keluarga yang taat beribadah kepada Tuhan. Keluarga ini tinggal di London di Inggris. Ya, saudara, keluarga ini saudara harus terpisah. Ya, dengan suami istri, ya saudara, dengan anak-anaknya. Ya, karena keadaan pada saat itu perang dunia kedua. Jadi suaminya wajib militer, suaminya pergi meninggalkan keluarganya. Istrinya nggak bekerja, mereka punya 3 orang anak, anaknya masih kecil-kecil. Ya, dan akhirnya istrinya ini saudara harus bekerja demi ya anak-anaknya. Suaminya lama setahun 2 tahun nggak pulang-pulang. Ya, istrinya kerja dari rumah orang lain, ya pergi ke rumah orang lain. Kalau orang Indonesia bilang kerja serabutan, apapun dia kerjakan demi anak-anaknya bisa makan. Suatu hari, ya istrinya ini saudara, ibu ini dia tidak mendapat pekerjaan, nggak punya pekerjaan. Dari pagi sampai siang, ya mereka belum makan, tidak punya sepeser uang pun. Ya, anak-anaknya mulai nangis, minta susu aus, ya saudara. Lalu mau minum aja mereka susah, minta makan nggak punya roti karena tidak ada telur, tidak ada tepung di rumah mereka, sama sekali nggak punya bahan makanan. Ya, dan mereka mulai ya panik. Anak-anaknya mulai menuntut sama mamanya, tapi mamanya berdoa. Ya, pada saat itu anaknya masih menangis. Anaknya bilang, "Mah, udah pergi aja ke toko Mr. John." Pada saat itu sesuai dengan cerita ini, ada orang yang punya toko kelontong bahan makanan namanya Tuan John. Ya, pergi aja ambil bahan makanan dari sana. Dia kan katanya orang baik. Dia ambil aja tepung, ambil aja telur. Lalu kalau dia nggak kasih, kabur aja mah. Pergi aja lari. Anaknya bilang demikian. Ya, mereka adalah keluarga Kristen, mereka keluarga berdoa. Tapi mendengar perkataan dari anaknya, ibunya ini saudara sempat ingin tergoda, sempat ya saudara ada pencobaan yang muncul dari dalam hatinya. Ya demi anak-anakku makan, mungkin iya. Ya, Pak John kan orang yang baik, pasti dia nanti nggak ada masalah lah. Saya ambil aja buru-buru, ya saudara. Tapi akhirnya mereka kembali berdoa bergandengan tangan. Ketika mereka berdoa, selesai berdoa, mereka datang ke rumah, mereka datang ke tokonya Mr. John. Singkat cerita, ibu ini saudara bersama anak-anaknya datang masuk ke tokonya Mr. John dan berkata, "Mr. John, ya bisakah engkau menolong kami? Kami belum makan, kami butuh makanan." "Oh nggak bisa, ya kalau di sini harus beli bahan makan, nggak bisa minta. Tapi saya belum kerja. Tidak ada pekerjaan yang saya dapat." "Ya udah, pergi." Diusir saudara. "Ya tolonglah, dari pagi saya belum dapat pekerjaan. Kasihan anak-anak, belum makan, belum minum. Mereka butuh ya makanan, kami belum makan." Anaknya nangis-nangis saudara. "Ya nggak bisa, pergi. Ya jangan ganggu saya. Tolonglah Mr. John. Ya kami percaya engkau orang baik. Kalau tidak punya uang," kata yang punya toko, "ya saya tidak bisa kasih bahan makanan. Ya, apalagi kamu, ya kamu nggak punya apa-apa. Apa yang kamu punya?" "Saya nggak punya uang memang, tapi saya punya secari kertas." Ya, yang punya toko ketawa. Apa itu?" Ya, kertas itu bukan uang, nggak akan bisa beli tepung dan telur, apalagi susu. "Tapi ini yang saya punya, tolonglah terima." Ya, dan akhirnya Mr. John ini yang punya toko bilang, "Ya udah, ya begini aja deh. Ya kalau kertas itu nanti," jadi dia ambil timbangan. Saudara tahu timbangan yang zaman dulu yang begini ya. Ya timbangan yang berat itu saudara. Lalu dia berkata, "Kalau nanti kertas itu di atas timbangan lebih berat, adanya di bawah lebih berat daripada bahan makanan, ya yang nanti saya akan ambil, taruh di atas timbangan itu, kamu boleh bawa bahan makanan itu semuanya. Ya telur, tepung, susu. Tapi kalau nyatanya, dan saya yakin," ya kata yang punya toko, "ini kertas pasti nggak akan lebih berat. Ya secara logika dia pasti akan lebih ringan adanya di atas. Ya bahan makanannya pasti lebih berat berada di bawah. Jadi nggak mungkin ya ibu udahlah nggak usah bermimpi. Tapi tolonglah Mr. John. Ya sudah, saya terima. Kamu ini nggak mau dengar apa kata saya." Kayak sinetron ya. Ya diambil timbangannya saudara. Ya dengan mengejek kepada ibu ini, "Udah sini, mana kertasnya? Kamu nggak percaya saya bilangin, ini nggak akan berhasil." Digebrak timbangannya saudara. Ditaruh di sebelah kanan kertas itu. Ditaruh tepung, ditaruh telur, ditaruh susu. Yang terjadi kertasnya ada di bawah. Wah dia kaget. Kenapa bahan makanannya ada di atas? Artinya ringan.
Ya, ini nggak mungkin terjadi. Diambil lagi, ditaruh lagi di atas timbangan. Wah, ini nggak mungkin, nggak bisa. Mana mungkin ini terjadi? Ya, diambil sekali lagi sampai 3 kali, saudara. Dia tidak bisa, ya dia tidak bisa berhenti heran. Ya, dia benar-benar kaget, saudara. Nggak bisa ini, nggak mungkin. Ya, kertasnya harusnya ada di atas. Kenapa bahan makannya yang ada di atas? Berarti kertasnya lebih berat. Dan ibu ini berkata, Mr. John, tadi Anda katakan kalau kertas ini lebih berat, kami boleh pulang bawa bahan makanan. Dan mereka membawa semua bahan makanan. Mereka pulang, diberkati Tuhan. Mereka makan bersama dengan anak-anaknya. Dikenyangkan Tuhan, diberkati Tuhan. Doa orang percaya, Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Tuhan bela orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Kasih kemuliaan tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Jangan ragu-ragu. Untuk Tuhan Yesus, katakan amin. Ya, saudara pasti penasaran apa yang terjadi dengan timbangan tersebut. Iya, saudara, karena dia meresponi ibu ini dengan emosi dan amarah. Dia pegang kertas itu lalu digebrak timbangannya jadi rusak. Timbangannya jadi rusak gara-gara dia taruh itu kertas dengan emosi. Makanya kita belajar, saudara. Ya, emosi dan amarah tidak akan menyelesaikan sesuatu. Emosi amarah, ya saudara, akan membuat kerugian. Ya saudara, makanya saudara, ya timbangannya rusak. Ya, akhirnya mereka pulang dengan sukacita bawa berkat Tuhan. Amin. Tepuk tangan dulu sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, ya saudara pasti bertanya, ya ada apa dengan kertas itu? Ya saudara, ketika Mr. John membuka kertas itu cuma kertas biasa, tapi waktu dia buka kertas itu dia menangis. Air matanya mengalir di pipinya. Karena dia membaca di dalam kertas tersebut tertulis sepotong doa Bapa kami. Yang tertulis, berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Apa yang kau imani, apa yang kau doakan, apa yang kau tulis, apa yang kau katakan dengan imanmu, itu akan terjadi bagi hidupmu, keluargamu, karirmu, pekerjaanmu, masa mudamu. Diberkati Tuhan, akan melihat mujizat kemuliaan Tuhan. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Itu sebabnya saudara, hari ini ya saudara, jangan anggap sepele kuasa doa. Iya saudara, saudara dan saya kita harus berjaga-jaga berdoa. Amin. Karena berjaga berdoa, saudara dan saya dijauhkan dari yang namanya pencobaan. Waktu Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus ingatkan sama Petrus dan Yohanes, berjaga-jagalah berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Roh penurut tapi daging lemah. Iya saudara, roh penurut ikut berdoa, daging lemah. Ya saudara, malam-malam pengennya tidur, ngantuk. Ya saudara, daging lemah, pengennya Indomie double, pakai nasi lagi. Ya saudara. Tapi ketika saudara dan saya berjaga berdoa, Tuhan bawa saudara dan saya melihat kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan Yesus sediakan bagi saudara dan saya. Kita beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Yang kedua, sama-sama kita menang atas pencobaan. Mari saudara dan saya tetap setia dalam kebenaran dan kebaikan. Sama-sama bilang sama saya, tetap setia di dalam kebenaran dan kebaikan. Apa kebenaran? Adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah perkataan Allah sendiri. Dan semua yang keluar dari lidah bibirnya Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, akan berhasil. Ya saudara, kebenaran yang saudara dan saya miliki adalah karena kasih Tuhan Yesus. Amin. Kebenaran adalah Yesus sendiri. Ya, Jesus himself, dia yang berkata, "For I am the way, I am the truth, I am the life." Siapa yang mau hidup harus tinggal dalam kebenaran. Siapa yang mau selamat harus tinggal dalam Yesus. Katakan amin. Dan Yesus sendiri adalah kebenaran sejati itu. Orang yang tinggal dalam Yesus, orang yang tinggal dalam kebenaran, hidupnya akan menghasilkan kebaikan. Iya saudara. Jadi kebenaran akan memproduksi kebaikan. Tetaplah setia walaupun ya saudara dan saya kita mengalami ya hari-hari ini situasi lingkungan mungkin tidak baik, tapi tetap setia di dalam kebaikan, tetap setia di dalam kebenaran. Kita lihat 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Sama-sama kita baca ya. Tiberias 1, 2, iya. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang
jahat. Semua bilang sama saya, Tuhan setia. Ya, ini adalah dasarnya. Karena Tuhan setia, bukan karena kuat gagah saudara dan saya, bukan karena pengalamanmu, bukan karena skillmu, bukan karena engkau sudah sekolah sampai S2, S3, S4 ada, S teler, S mambo, ya saudara. Tapi karena Tuhan setia, Dia nggak bisa nggak setia. Dia kasih, Dia nggak bisa nggak kasih. Karena Dia adalah kasih. Karena Tuhan kasih, Tuhan setia, saudara dan saya harus meresponi, ya saudara, kasih sayang Tuhan dengan menjaga hidup kita, menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga perkataan kita. Tetaplah setia di dalam kebenaran. Tetaplah setia walaupun lingkunganmu nggak baik. Pak, nggak ada orang baik di pekerjaan saya, semuanya toksik. Nggak ada orang baik di kantor saya, satu pun nggak ada yang baik. Kalau tidak ada baik, tidak ada yang baik di tengah-tengah kantormu, pekerjaan, lingkunganmu, jadilah satu yang baik. Amin. Iya, saudara. Gimana Pak? Saya juga orang yang siapa bilang ada orang yang sempurna? That's why we need Jesus. Itu sebabnya kita perlu Tuhan Yesus. Karena saudara dan saya, kita yang terus mendekat pada Tuhan, setiap hari terima tubuh darah Yesus, diurapi dengan minyak. Saudara dan saya dibuat Tuhan segambar serupa setiap hari, semakin serupa, semakin segambar, semakin serupa, semakin segambar dengan Tuhan. Sehingga di masa-masa sulit sekalipun, di tengah-tengah harga-harga naik, Pertamax naik, minyak naik, ada konflik, ada resesi, ada masalah, virus MPOX, ya saudara, ada COVID, ada apalagi saudara, hari-hari ini begitu banyak tantangan pergumulan yang terjadi. Ia akan menguatkan hatimu. Amin. Bagaimana hati kita kuat? Ingatlah kebaikannya di masa lalu. Pak, kalau bisnis saya sekarang boleh ada, ya walaupun slow Pak, tapi saya percaya semua karena tangan Tuhan. Kalau hari ini anak-anak saya semuanya bisa sekolah Pak, semua karena tangan Tuhan. Kalau hari ini keluarga saya boleh ada, bisa jalan-jalan lagi Pak Pendeta, semua karena tangan Tuhan. Kalau hari ini kami suami istri Pak, boleh menikmati kebaikan Tuhan, semua karena tangan Tuhan. Ingatlah kebaikan Tuhan dalam hidupmu, itu akan menguatkan hatimu. Remember the goodness of God, it will strengthen your heart. Yang percaya beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena dengan mengingat kebaikan Tuhan, saudara dan saya dikuatkan hati kita dan dipelihara, dilindungi dari segala yang jahat. Amin saudara. Tetaplah lakukan yang baik, tetaplah lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nuh, waktu dia bangun bahtera, iya saudara, apakah dia membangun bahtera dengan santai, dengan tenang? Enggak. Ada banyak orang lewat di depan dia, ya kan? Ngapain Nuh? Om Nuh, ini kan siang hari bolong Om Nuh, ngapain bangun bahtera? Emangnya mau ada hujan? Ya, lewat lagi orang, Lae, bikin apa kau? Ya kan? Yang ada-ada aja lah ini. Orang nggak ada hujan, nggak ada badai, bangun perahu untuk apa? Ya saudara, lewat lagi orang, ya kan saudara? Ya bilang, Om Nuh, nggak ada banjir, nggak ada hujan, ngapain? Orang omongin dia, orang mencibir dia, orang menghina dia, tapi Nuh tidak menghiraukan apa kata orang. Kadang-kadang saudara, kalau kita pikir kita mau menyenangkan hati semua orang, capek. Karena kita nggak bisa bikin hati semua orang suka sama kita. Tapi kalau kita fokus menyenangkan hatinya Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Tuhan kasih jalan keluar. Tuhan kasih berkat penyediaannya. Tuhan kasih kita saudara dan saya kuasa, kemuliaan, mujizat berkatnya. Yang percaya beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Saya mengundang rekan-rekan worship team, boleh mohon bersiap di depan. Saya catat di sini biar jadi berkat bagi kita. Setialah melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Meskipun ada tantangan yang kita hadapi, tetaplah fokus untuk melakukan yang baik. Karena ada upah bagi kita yang tetap setia kepada pekerjaan Tuhan. Yang percaya bilang amin. Ya, saudara, ada upah buat saudara dan saya, yaitu anugerah kehidupan. Siapa yang percaya hidup ini adalah karena kasih sayang Tuhan? Katakan amin. Haleluya. Hidup yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, ya jangan sia-siakan. Mari saudara dan saya kita berjuang. Ya saudara, ada 3 hal. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kebaikan Tuhan. Yang pertama, belajarlah selalu bersyukur. Ya, dalam segala keadaan, dalam tantangan, pencobaan yang kita hadapi, berjuanglah tetap melakukan yang baik. Orang ngomong apa, orang ngomong ini, tetap fokus kepada janji Tuhan. Amin.
Ya, sampai di ujung jalan sana saudara dan saya kita akan mengangkat tangan bersyukur dan memuji kebesarannya Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan tanganmu dan tanganku. Yang ketiga saudara, belajarlah kita mengasihi dan mengampuni sesama kita. Amin. Dengan meminta maaf lebih dulu gak akan mengurangi berkat kita kok. Tetap diberkati, katakan amin. Justru ketika saudara belajar, ya saudara, untuk menekan ego, meminta maaf terlebih dahulu, kita dijauhkan dari segala pencobaan di dalam pikiran kita. Dijauhkan dari godaan di tengah-tengah pikiran kita, kecemasan, kekhawatiran yang ada. Tapi saudara dan saya hari ini, kita melihat kemenangan. Karena Tuhan baik bagi saudara dan saya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir saudara, bicara kemenangan, itu tidak jauh, tidak lepas daripada kuasa darah Yesus. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, darah Yesus beri saya kemenangan di dalam hidup. Amin. Ya, darah Yesus yang tercurah bagi saudara dan saya. Hari ini kita terima, kita dapatkan. Jangan berhenti di kita, tapi saksikan darah Yesus. Setiap kali kita mengangkat darah Yesus, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Jadi ketika engkau mengangkat darah Yesus ini di rumahmu, di keluargamu, di pekerjaanmu, di bisnismu, ya di toko daganganmu, engkau memberitakan kebaikan Tuhan. Amin saudara. Kalau saudara ada tempat pekerjaan, ya tinggal di rumah, misalnya masuk rumah baru, tempat usaha yang baru, sebelum mulai usaha bisnis, sama-sama keluarga angkat perjamuan kudus. Amin saudara. Bawa hadirat Tuhan, sembah Tuhan Yesus di rumahmu, di toko daganganmu. Amin. Iya saudara. Undang hadirat Tuhan, urapi rumahmu, toko daganganmu dengan minyak urapan. Iya saudara. Bapak-bapak pimpin perjamuan untuk keluargamu. Ya, pagi-pagi berangkat kerja, berangkat sekolah, pimpin perjamuan kudus. Karena darah Yesus adalah darah kehidupan. Katakan amin. Darah kebangkitan. Amin. Ya, darah Yesus menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Yang terakhir, ketiga, kesaksian tentang kuasa darah Tuhan Yesus. Ya, saudara dan saya, kita harus menjadi misionaris. Amin. Nah, Tiberias 34 tahun visi misinya, puji Tuhan, tidak ganti. Tempat lain 10 tahun sekali mungkin visi lainnya, visinya ganti mungkin saudara. Tapi Tiberias karena kasih sayang Tuhan mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Kita semua misionarisnya Tuhan. Saat saudara dan saya angkat darah Yesus, kita jadi misionaris. Amin. Misionaris Pak harus ke Nepal ya Pak? Enggak juga. Ada bagiannya masing-masing. Saudara enggak, itu kan panggilan. Iya saudara, kalau saudara tidak ke Nepal, tidak ke India juga enggak apa-apa. Sesederhana saudara mengatakan berkat Tuhan, bagi firman Tuhan, share firman Tuhan, share kebaikan Tuhan di grup WA keluargamu masing-masing. Ini kan pasti punya grup WA keluarga kan? Omparan, Pomparan, Opung, Aritonang. Iya kan? Isinya 20 orang tuh. Kalau hari Minggu ya kan bilang selamat hari Minggu kek, ya kan share ayat firman Tuhan. Yang dibahas di grup itu jangan arisannya doang. Eda, bulan depan kita arisan pakai warna apa kita kebayanya ya dak ya. Ya. Bukannya nggak boleh, silakan. Itu grup WA kan grup WA saudara, bukan grup WA saya. Ya saudara. Tapi biarlah di sana pun ada kebaikan Tuhan. Kalau saudara kita diberkati dengan jari-jari dan jempol, biarlah jempolmu mengetik kebaikan Tuhan di sosial mediamu. Amin. Biarlah jari-jari kita memberitakan, men-share. Itu misionaris namanya. Iya saudara, kebaikan Tuhan, firman Tuhan. Amin. Iya saudara, jangan di sosial media isinya sindiran aja ya kan. Isinya ya udahlah, begitulah. Namanya juga netizen plus 62 ya saudara ya. Tapi biarlah ya saudara dan saya, kita bawa hidup kita ya saudara semakin bergaul dengan Tuhan. Percayalah saudara dan saya menang atas segala yang jahat, menang atas segala perkara. Tuhan bawa saudara dan saya, kita melihat berkat kemuliaan Tuhan. Kita beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan. Bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara. Kami sampaikan saudara, sekali lagi ini berkat warisan. Ya saudara, biarlah ini terjadi turun temurun dari generasi ke generasi. Dari mendiang gembala sidang saudara dan saya
Mendiang Pendeta Yesaya Pariaji berkata, oleh sarana kuasa minyak anggur di akhir zaman ini, kita hidup menang atas setan, menang atas dosa, menang atas resesi, menang atas penyakit. Keluargamu, keluargaku, suatu hari kita diundang pesta di sorga. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Mari bersama-sama. Heran ajaib Tuhan, besar bagi kami ya Tuhan. Oh, arti kehadiran-Mu selalu di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amin, aman dan sejahtera walau di tengah. Inginku Tuhan, rasakan keindahan penyertaan-Mu Tuhan Yesus bagi kami. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai, berikan tepuk tangan yang meriah hanya untuk Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Kami sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Allah kita yang begitu luar biasa. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri, sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darahmu, dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup.
kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Dengan iman bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib menyelamatkan kami bersama keluarga. Kami sempurna sehat dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistamium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia. Siapapun yang ada benjolan, sembuh. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh kebangkitan, kehidupan. Amin. Sama-sama mari kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Dengan iman bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan kami dan keluarga setiap hari hidupnya rukun damai di dalam kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, saling menghargai. Berkati mulut kami ya Tuhan diurapi, tidak tercemar, tidak berdusta. Apa yang kami doakan Tuhan dengar, Tuhan kabulkan, berhasil. Berkati tangan kami ya Tuhan diurapi, tidak tercemar, tidak mencuri. Apa yang kami pegang, yang kami kerjakan diberkati di dalam Tuhan, berhasil. Yang kedua, oleh kuasa darah Tuhan Yesus kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi dan rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Tuhan Yesus kami adalah ciptaan yang baru, segambar, serupa dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, oleh setiap tetes darahnya, bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia setiap hari. Kami tidur nyenyak dalam damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Kami tolak virus, kami tolak DBD, kami tolak COVID, kami tolak flu Singapura. Tidak batuk, tidak flu. Oleh darah Yesus tidak terkapar. Jantung kami sehat, paru sehat, ginjal sehat. Kami tolak diabetes, hepatitis. Kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi. Oleh darah Yesus peredaran darah kami lancar dari kepala ke kaki. Oleh darah Yesus tidak katarak, tidak saraf kejepit. Oleh darah Tuhan Yesus kami umur panjang, kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing secara pribadi kita boleh minta sama Tuhan. Jika ada keperluan, kebutuhan, katakan pada Tuhan Yesus. Jika ada penyakit, sebutkan nama penyakitnya dan percaya, imanilah oleh darah Tuhan Yesus yang mengalir di tubuh jasmani kita, kita sehat, kita panjang umur. Bahkan Tuhan Yesus memberkati dengan hati yang baru, roh yang baru, mujizat yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali sama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana, Tuhan pelihara. Kami klaim janji Tuhan di akhir zaman, kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak miskin, tidak bangkrut. Kami tolak hutang-hutang, lunas terbayar. Kami tolak bahaya celaka. Kami tolak roh maut, malaikat surga
jaga keluarga kami. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak segala fitnah atas keluarga dan gereja. Kami tolak jebakan, kami tolak perangkap segala niat orang jahat, dipatahkan oleh darah Yesus. Kami ditutup bungkus. Perjamuan kudus memberkati kami, jubah kekudusan bersama keluarga. Kami suatu hari diberi jubah untuk pesta di sorga. Perjamuan kudus berkati kami, kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, kami injak, berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan, kebangkitan. Amin. Sama-sama mari kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, naikkan doa-doamu kepada Tuhan Yesus. Imani bahwa di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus ada kuasa yang sangat besar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, kembali sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Angkat tanganmu dua-dua, naikkan pujianmu hanya bagi nama Tuhan Yesus. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesuslah yang layak terima pujian syukur dari umatnya. Angkat minyakmu, bersama-sama dengan iman kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak urapan ini sesuai dengan firman Tuhan. Dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami percaya disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening, juga di tubuh, atau mungkin ada bagian yang sakit, urapi, oleskan dalam nama Yesus. Saudara dan saya, kita dijaga malaikat, sempurna sehat, kita diberkati warga sorga, digandeng Tuhan Yesus. Suatu hari kita pesta di sorga. Selama di bumi, saudara dan saya diberkati berhasil. Tuhan berkati kita sehat, sembuh, bahkan Tuhan beri bonus panjang umur. Saudara dan saya, kita dalam berkat perlindungan Tuhan. Perjalanan anak-anakmu pulang ke rumah mereka masing-masing, Tuhan diberkati, dijaga malaikat. Maka berkati jemaat Tiberias Bekasi Town Square yang ada di offline, yang hadir di gereja, juga di live streaming. Tuhan Yesus berkati dimanapun berada. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Rumah tangga, keluarga dalam berkat kasih sayang Tuhan. Rukun damai, berkat Tuhan tercurah berlimpah. Berkati anak-anak muda yang pandai, cerdas, yang sehat, panjang umur. Kami tolak roh mati muda, diberkati berhasil. Maka masa depannya indah. Generasi juara, generasi majikan, minyak anggur tidak dirusakkan. Anak-anak kami, anak-anak muda diberkati
berkati Tuhan. Berkati Pak Boy dan keluarga, berkati Pak Anggor dan keluarga, berkati Pak Noldi dan keluarga, Pak Yobel dan keluarga diberkati. Berkati Lina bersama keluarganya, Pak Andre, Bu Alin juga Tuhan berkati. Dalam nama Yesus, Bu Intan dan keluarga Tuhan berkati. Semua yang hadir beribadah siang ini diberkati disayang Tuhan Yesus. Berkati semua yang sudah melayani, koordinator tempat ini Bapak David bersama keluarga dalam berkat kasih sayang Tuhan. Usahanya maju, diberkati keluarganya berbahagia. Berkati Tuhan Yesus semua yang sudah melayani dalam Tiberias Choir, Greeter, bahkan juga penerima tamu, guru sekolah minggu, soundman, operator media. Berkati worship team, Bapak Pendeta Yoris dan semua rekan-rekan, Renaldi, semua rekan-rekan diberkati Tuhan. Kami berdoa gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang, tegap sentosa, berbahagia bersama dengan anak cucu mantu dalam berkat Tuhan. Dikelilingi orang-orang yang benar, orang-orang yang tulus dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang yang ditolong Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, ucap berkat untuk Tiberias. Tiberias dipakai Tuhan semakin indah, semakin luar biasa, memenangkan jiwa, membawa jiwa di akhir zaman dengan kuasa minyak anggur. Berkati Indonesia, penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia disayang Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Akhirnya angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam Tuhan, Tuhan buat berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahtera yang melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang awan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati kita katakan amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Amin. Seindah